Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Didi Marta Novianti Sibuya, NBI 11519000156. Saya adalah mahasiswa aktif semester 5, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Pada hari ini, di video ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya peran komunikasi dalam organisasi dengan subtema peran komunikasi dalam sebuah perusahaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Bapak Dr. Andus Widiatmo Eko Putro, MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi semester 5, kelas C. Pertama-tama nih teman-teman, kita akan membahas apa sih itu komunikasi organisasi dan apa itu komunikasi organisasi. Jadi teman-teman, secara etimologi, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, atau orang Indonesia biasa bilang communicare, yang artinya memberitahukan atau berlaku di mana-mana. Sedangkan menurut Alfred M. Rogers di dalam bukunya yang berjudul Communication in Organization mendefinisikan organisasi itu adalah suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas itu sendiri teman-teman. Jadi komunikasi organisasi ini adalah menurut Arnold dan Feldman adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang yang berada dalam suatu organisasi tersebut, teman-teman. Jadi, tujuan komunikasi dalam sebuah organisasi itu sangat banyak memberikan manfaat secara langsung, teman-teman, yaitu mempermudahkan para anggota bekerja dari instruksi-instruksi yang diberikan oleh atasan dan untuk mengurangi kesalahpahaman yang biasa banyak banget terjadi dan memang sudah melekat pada suatu organisasi itu. Komunikasi yang efektif itu penting teman-teman bagi seorang manajer dalam sebuah komunikasi organisasi, yaitu untuk menjalankan fungsi dasar manajemen itu sendiri, yaitu perencanaan, perorganisasian, memimpin, serta mengontrol. Selanjutnya kita akan masuk ke poin utama dari video kita, yaitu pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi dalam subtema perusahaan. Jadi, menurut saya, itu ada 4 kenapa komunikasi itu disebut penting dalam suatu organisasi. Yang pertama, komunikasi dapat meningkatkan motivasi. Maksud dari komunikasi dapat meningkatkan motivasi adalah, contohnya begini teman-teman. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, terdapat manajer yang memegang kendali perusahaan. Kemudian dalam sebuah perusahaan itu terdapat karyawan yang mungkin tidak bisa menjalankan tugasnya dengan efektif, sehingga tugas dari manajer itu adalah mengkomunikasikannya melalui dengan cara memotivasi, meningkatkan motivasi si karyawan tersebut agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, agar bisa mencapai tujuan dan kerjasama tim. Yang kedua, yaitu komunikasi bisa mengubah sikap seorang individu. Mengapa dibilang demikian? Mengapa dinyatakan demikian? Karena individu yang terinformasi dengan baik pasti akan memiliki sikap yang lebih baik pula daripada individu yang tidak terinformasi. Contohnya seperti ini teman-teman. Dalam suatu organisasi terdapat individu yang sudah terinformasi dan kemudian terdapat individu yang belum terinformasi. Otomatis individu yang sudah terinformasi dia memiliki sikap yang lebih baik karena dia sudah terinformasi lebih dahulu oleh atasannya dia. Sedangkan ini individu yang belum terinformasi, dia mungkin tidak tahu bagaimana caranya, atau mungkin dia tidak memiliki sikap yang tidak efisien, yang tidak sesuai dengan kriteria seorang manajer karena dia belum terinformasi sebelumnya. Begitu teman-teman. Yang ketiga, komunikasi membantu bersosialisasi. Maksud komunikasi dapat membantu bersosialisasi dalam sebuah perusahaan itu adalah
kita adalah makhluk, kita adalah manusia yang hidup di daerah sekarang ini, yang kita tidak mungkin tidak bersosialisasi dengan orang-orang di luar, baik itu di tempat kerja, di tempat perkuliahan, dan lain-lain dan sebagainya. Oleh sebab itulah teman-teman, kita dikatakan manusia atau makhluk sosial, karena dengan berkomunikasi itu kita mempunyai tujuan, kita mendapatkan tujuan yang ingin kita capai, begitu teman-teman. Nah, begitu pula dalam perusahaan, jika kita tidak dapat bersosialisasi dalam organisasi kita tidak dapat mencapai tujuan itu teman-teman. Oleh sebab itulah komunikasi itu sangat membantu bersosialisasi dalam organisasi. Yang keempat, komunikasi membantu proses pengendalian. Maksud dari komunikasi membantu proses pengendalian ini adalah komunikasi juga membantu dalam proses pengendalian ini, membantu pengendalian perilaku seorang anggota dalam organisasi dalam berbagai cara. Maksudnya begini teman-teman, di dalam sebuah organisasi itu pasti kita mempunyai kebijakan-kebijakan yang sudah tertera sebelumnya, yang sudah ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi tersebut teman-teman. Jadi gunanya komunikasi ini untuk mengendalikan karyawan-karyawan yang mungkin belum benar-benar tahu tentang kebijakan dari organisasi ini. Jadi bisa membantu dalam proses pengendalian. Jadi manajer bisa memberitahukan karyawan-karyawannya tentang apa sih, tentang karyawan itu harus mematuhi kebijakan-kebijakan yang sudah manajer tetapkan, sehingga itu dapat membantu menetralkan, dapat membantu ketentraman dalam sebuah organisasi. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi. Saya mohon maaf kurang lebihnya jika saya ada salah kata dalam penyebutan atau salah kata dalam berbicara. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.